Mengerti ya untuk beberapa perintah. Jadi kita sudah belajar bagaimana perintah membuat trim, membuat extend, membuat fillet, perintah pedit, perintah offset. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layer. Ya, walaupun nanti pada akhirnya layer ini sebenarnya sudah dibuatkan oleh Pak Adit ya. Nanti bagaimana ketentuan aturannya, ketebalan untuk dinding, ketebalan untuk garis arsitek itu sudah ada ya, di arsitektur Unicom sudah buat gitu ya ketentuannya. Untuk berbagai jenis garis di AutoCAD ketebalannya sudah ada, nanti kalian dapat dari Pak Adit, tapi kalian juga perlu tahu bagaimana cara membuat layer, fungsi layer itu apa gitu ya. Nah, di sini ada layer. Nah, di sini ada layer ya. Yang seperti buku bertumpuk, ini ada layer. Fungsinya apa? Fungsi layer itu adalah untuk membedakan jenis garis ya. Kalau di arsitektur kan ada garis dinding, kemudian ada garis misalkan hatch, ada arsiran gitu ya, ada garis pintu, ada garis jendela gitu ya, ada garis atap, itu dibedakan berdasarkan layernya gitu ya. Nah, untuk mengatur ketebalannya juga itu ada di layernya gitu ya. Nah, caranya di sini ada seperti buku bertumpuk. Silahkan diklik ya, layer. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam layernya gitu ya. Kalau mau memberi menambah layer, ada new layer. Ada new layer di sebelah sini ya, ujung sebelah kiri. Kita klik, kita coba klik. Nah, kita misalkan mau ketik misalkan garis dinding. Kita ketik dinding. Dinding. Oh, salah. Ketik dinding. Oke. Kemudian warnanya kita ganti, misalkan warnanya mau apa nih yang tampil di layar monitornya. Misalkan saya mau garis yang tampil ada warna merah gitu ya. Oke, warna merah. Kemudian line type, ada jenis garisnya. Jenis garisnya mau apa? Continue. Kalau continue dia garis lurus biasa. Tapi ada berbagai macam garis yang bisa kalian pilih. Misalkan garis putus-putus, garis titik-titik. Tinggal kalian lihat di load. Nah, di sini ada garis putus-putus, ada garis dot gitu ya. Ada berbagai macam garis-garis. Nah, misalkan saya akan ambil perintah misalkan garis yang ini ya. Contohnya misalkan garis putus-putus misalkan. Kita ambil garis yang putus-putus, kemudian oke. Nah, kemudian kita oke-kan. Jangan lupa yang diklik ini, yang isodes, yang garis putus-putusnya, kemudian oke. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada transparansi. Kalau transparansi nggak perlu ya. Kemudian ada di sini line weight ya. Di sini ada ketebalannya mau berapa. Nanti ini akan berpengaruh ketika kita membuat di plot ngeprint gitu ya, di plotting saat mengeprint. Kalian boleh pilih ketebalannya berapa. Nah, ini yang sudah dibikin oleh Pak Adit, berapa ketebalannya, misalkan untuk dinding terpotong, untuk pintu berapa, untuk jendela berapa, itu sudah dibikinkan oleh Pak Adit. Jadi, silahkan kalian tinggal pilih untuk latihan ya. Misalkan kita mau pilih 0,35, oke? Nah, kemudian sudah selesai. Nah, ini ada berbagai oke. Kita tutup kalau sudah oke. Nah, contohnya misalkan kita akan membuat garis dinding. Nah, kita pilih mau layer yang mana saja, ada di sini. Tadi kan kita membuat di sini ya. Nah, nanti yang layer yang sudah kita buat di sini, di layer ini akan muncul di sini. Klik. Nah, di sini ada 0, ada delvoin, ada dinding. Nah, kita misalkan ada dinding. Nah, dinding, kemudian kita ketik PL. Nah, ya. Ini menjadi warna merah gitu ya. Nah, kemudian ada garisnya juga nih. Nih. Ya, garisnya dia sudah terlihat, line type-nya dia putus-putus gitu ya. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam lambang. Ada lambang lampu, kemudian ada lambang matahari ya. Kemudian ada lambang gembok kunci. Apa fungsinya? Kita lihat perbedaannya gitu ya. Yang pertama ini warna merah, kemudian saya akan bikin yang warna putih. Ini yang 0 ya, ini layer 0, ini layer dinding. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau warna simbol lampu itu seperti lampu aja ya. Kalau kita klik lampunya
dimatikan lampunya akan hilang layernya. Kita coba. Nah, kan hilang karena di layer dinding lampu ini, lambang lampu dimatikan. Turn off. Dia dimatikan. Biar muncul lagi, tinggal dinyalakan. Nah, muncul lagi. Itu fungsi yang gambar lampu ya. Turn a layer. Kemudian ada gambar seperti matahari. Itu freeze. Untuk membekukan ya. Freeze itu ya memang membekukan ya, buat dia tidak bisa diapa-apakan gitu ya, di freeze. Nah, contohnya misalkan ini ada layer dinding ya, kita akan freeze layer dinding, hasilnya seperti apa? Freeze. Nah, seperti ini. Hilang juga ya, karena dia di freeze gitu ya. Nah, bagaimana untuk memunculkannya? Ya di unfreeze. Nah, ini seperti ini, kita unfreeze. Nah, muncul lagi gitu ya. Nah, kemudian ada tanda gembok. Tanda gembok itu fungsinya apa? Tanda gembok ini fungsinya untuk ya mengunci gitu ya. Jadi garis ini kalau sudah diaktifkan tanda gemboknya, sudah di lock, dia tidak bisa di delete, tidak bisa di trim, tidak bisa di extend, tidak bisa di apa-apa. Artinya dia dikunci, di lock gitu ya. Dia dikunci, di lock. Kita contoh ya, misalkan ini ada layer dinding, kita lock dinding, kita locknya aktifkan. Nah, dia warnanya berubah, tidak lagi berwarna merah terang seperti tadi, tapi sudah berwarna merah agak tua ya, agak sayu gitu. Nah, itu artinya dia di lock. Ini kalian tidak bisa delete, mau di delete, mau di trim, dia tidak bisa. Itu artinya dikunci. Mau di trim, mau di extend, mau di offset, itu tidak bisa karena dia dikunci. Untuk mengaktifkannya kembali, untuk membuka kuncinya kembali ya tinggal dibuka saja kuncinya. Nah, warnanya juga akan berubah menjadi merah terang kembali. Itu fungsi-fungsi yang ada di layer. Itu fungsi dasar ya. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian bisa mengeksplor sendiri ya. Fungsi-fungsi layer tadi, berlatih fillet, berlatih perintah pedit, berlatih perintah extend, berlatih perintah trim gitu ya. Ada offset juga, silahkan boleh dicoba. Nah, kemudian ini yang terakhir, saya akan coba membuat ML style ya. ML style itu apa? ML style itu kita membuat garis bisa multi, jadi layernya. Jadi garis itu kan biasanya kalau kita bikin line gitu ya, line satu garis gitu ya. Nah, kalau menggunakan ML style, satu tarikan garis itu bisa menjadi ada 4 garis gitu ya. Seperti membuat dinding tadi, ada dinding luar, ada dinding plester gitu. Itu menggunakan ML style. Kita coba saja kita membuat ML style ya. Caranya adalah ketik common ML style. Commonnya itu adalah ML style. Sudah ada ya di sini ML style commonnya. Klik. Nah, kemudian ini. Di sini ada standar, ada new, ada modify. Kita gunakan yang modify. Klik modify gitu ya. Kita deskripsikan namanya apa garisnya, misalkan dinding, garis dinding misalkan ya. Garis dinding. Nah, kemudian ini ada startnya, ada garis horizontalnya, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Kalau gunakan start ini, nah garis ininya hilang, tapi kalau ini di checklist, garis ininya muncul ya. Kita gunakan garis start dan garis akhirnya pun kita gunakan. Nah, kemudian di sini mungkin kalau di kalian di sini layernya baru satu ya. Misalkan sini saya akan delete semuanya ya. Kita akan coba dari semuanya. Nah, misalkan ini hanya ada satu garis ya. Tadinya mungkin di sini kalian adalah 0.00. Sekarang kita rubah karena tebal dinding itu 15 cm ya. Berarti kalau dia ada di tengah, di offsetnya 0,075 ke atas dan 0,075 ke bawah. Artinya dia berarti ya, garis yang pertama dia di offset 0.075 ya. Nah, kemudian ditambah lagi yang ini, layer yang keduanya di offset lagi ke bawah 0 minus 0.075. Kemudian di add lagi, tambah lagi, ini garis
plester. Garis plester itu 2 cm dari garis terluar. Jadi dia di offsetnya dikurangin aja 2 cm dari 0,075. Berarti ada garis plester atasnya 0,055 gitu ya. Kemudian ditambah add. Nah, sedangkan yang bagian bawahnya minus 0,055 gitu ya. Kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi dia tinggal terlihat kan garisnya ya, tadi seperti tadi bisa dilihat. Nah, yang ini ya berubah, nanti ini yang ini juga berubah. Kalau kita ininya masih 0,05, coba posisinya di mana gitu ya. Enggak sesuai. Jadi dia harus dibuat minus ke bawah, minus 0,055. Oke. Oke, nah seperti ini. Setelah ini kita buat oke. Nah, kemudian kita akan bikin garis. Nah, kita gunakan layer dinding. Nah, kalau membuat garis tadi ya line, misalkan kalau kita membuat garis dinding misalkan pakai polyline, PL, enter ke sini, kemudian kita akan offset 15 cm ke bawah kan. Kita gunakan offset, enter 15 cm, 0,15, enter. Nah, ke sini ini baru satu garis dinding ya. Nah, belum lagi offset lagi 2 cm untuk garis plester. Offset, enter 0,02, enter dari atas, plester atas dan plester bawah. Ini membuat garis dinding dengan beberapa langkah. Ada 3 langkah yang harus kalian kerjakan. Nah, berbeda dengan kalau kita menggunakan ML gitu ya. Yang tadi sudah kita buat ML style. Caranya ML, M line gitu ya, enter. Nah, seperti ini. 1 kali tarikan, enter. Nah, ini hanya 1 tarikan garis sudah langsung double 4 garis ya. Sedangkan ini 1 garis kemudian pakai offset dalam, offset bawah, offset atas gitu ya untuk area plester. Nah, kalau menggunakan ML style kita sudah langsung otomatis dan ketebalannya pun akan sama. Misalkan DI dari sini ke sini 15 cm. Kemudian tebal plesterannya juga 2 cm, sama persis. Jadi lebih baik menggunakan si garis ML style yang sudah kita buat. Jadi 1 kali langkah membuat common pertama sekali, langsung ke sananya lanjut. Itu lebih mudah ketika kita akan membuat gambar denah seperti itu, gitu ya. Nah, itu latihan kita hari ini. Silahkan kalian bisa berlatih gitu ya. Kemudian di screenshot perintah-perintah yang sudah saya coba jelaskan tadi, mulai dari perintah Xline atau XL dengan command XL, kemudian trim untuk memotong, kemudian extend untuk memperpanjang, kemudian fillet untuk membentuk sudut atau menyatukan garis baik membentuk sudut maupun membentuk radius, kemudian pedit gitu ya dengan join, menggunakan join atau pedit menggunakan width, ketebalan garis, kemudian membuat offset, kemudian membuat ML style untuk dinding, dan yang terakhir membuat layout. Nah, silahkan nanti kalian latihan sendiri di rumah, kemudian di screenshot latihannya, hasil latihannya, kemudian diupload di kelas LMS. Nah, untuk layernya kalian juga harus buat, nanti akan terlihat ketika di screenshot di sini kalian menggunakan layer apa gitu ya. Silahkan, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.